Selamat pagi, bersama saya, Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi bersama Allah di waktu fajar. Dengan doa dan bimbingan darinya, kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia itu, ketika Yesus kembali untuk mengklaim miliknya, bahwa kita akan menunggunya di sana dengan tangan terbuka dan disambut ke hadiratnya yang kekal. Ditulis oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 15 Maret 2022 dengan judul Dia Peduli Kepada Anak-anak. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, kami bersyukur berterima kasih karena kasih Allah begitu besar bagi kehidupan kami, lebih khusus panjang malam di dalam tidur kami. Hingga tiba di pagi hari ini kami dibangunkan dengan tubuh sehat dan segar. Ini semua karena kasih dan rahmat Allah begitu besar bagi kehidupan kami. Lebih khusus, sepanjang hari ini sebelum kami melakukan tugas kami akan merenungkan firman Tuhan. Kami membutuhkan kuasa Roh Kudus-Mu di dalam kehidupan kami masing-masing. Ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Injil Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-14 hingga ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa yang tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Mari kita ikuti penjelasannya. Sekarang ini Yesus adalah juru selamat yang belas kasihannya sama seperti waktu ia berjalan di antara manusia. Dia suka menolong ibu-ibu pada zaman ini, seperti ketika ia mengumpulkan anak-anak mereka di Yudea dan memeluknya. Anak-anak buah hati, kita ditebus dengan darahnya seperti anak-anak zaman dulu. Ketika Yesus menyuruh murid-murid supaya tidak menghalang-halangi, anak-anak itu datang kepadanya. Ia juga berbicara kepada para pengikutnya sepanjang zaman, yaitu kepada para pemimpin, agama, ulama, pembantu, dan semua pengikut Tuhan. Yesus menarik anak-anak itu dan ia berkata kepada kita, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Seakan-akan ia berkata, mereka akan datang kalau engkau tidak menghalang-halangi mereka. Janganlah tabiatmu yang tidak menyerupai tabiat Kristus itu, salah menyatakan Yesus. Jangan menjauhkan anak-anak itu daripadanya dengan kekakuan dan kekasaranmu. Jangan pernah membuat sampai mereka merasa bahwa surga itu bukanlah sebuah tempat yang menyenangkan bagi mereka kalau engkau ada di situ. Janganlah memberi kesan palsu kepada mereka bahwa agama Tuhan adalah agama yang gelap. Bahwa untuk mendekati Yesus mereka harus membuang segala sesuatu yang menggembirakan hidup. Sementara Roh Kudus bekerja di dalam hati anak-anak itu, bekerja semalam dalam pekerjaannya. Ajarlah mereka bahwa Juru Selamat memanggil mereka, bahwa tidak ada yang lebih menggembirakan baginya daripada mereka menyerahkan diri kepadanya pada masa bertumbuh dan masih sekar. Dengan kelemah lembutan abadi, Juru Selamat menghargai jiwa-jiwa yang telah dibelinya dengan darahnya. Mereka adalah tuntutan kasih-Nya. Ia memandang mereka dengan rasa rindu yang tak terkatakan. Dikutip dari buku seri Membina Keluarga, Jilid 4, halaman 32 dan 34. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus karena firman-Mu luar biasa dan hebat bagi kehidupan kami dan mendatangkan berkat dan sukacita bagi kami semua untuk melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini. Lebih daripada itu memberikan penekanan khusus kepada kami. Sekarang ini Yesus adalah juru selamat yang belas kasihannya, sama seperti waktu ia berjalan di antara manusia. Dia suka menolong ibu-ibu pada zaman ini seperti ketika ia mengumpulkan anak-anak mereka di Yudea
dan memeluknya. Terpujilah nama Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, Bapak Bupati bersama wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini, kiranya Tuhan lindungi dan pelihara mereka, berikan mereka hikmat dan pengetahuan sorga, agar dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi, dan di saat mereka mengambil setiap kebijakan, biar itu berpihak kepada rakyat dan bangsa kami. Kami teringat para tim medis, Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, dan semua para pekerja kesehatan yang ada di setiap rumah sakit bahkan puskesmas. Kiranya Tuhan curahkan hikmat, pengetahuan sorga, dedikasi di dalam pelayanan di tengah-tengah pandemi saat ini. Tuhan, biarlah mereka juga akan melayani dengan sukacita. Kami berdoa untuk pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat dimanapun mereka berada. Saat ini mereka membutuhkan akan kuasa Roh Kudus di dalam pelayanan mereka, terlebih KKR Net yang sedang berlangsung saat ini. Kiranya Tuhan urapi mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami berdoa juga untuk lembaga pendidikan, guru-guru, kepala sekolah, dan setiap siswa. Kiranya Tuhan curahkan hikmat dan pengetahuan sorga selalu kepada mereka, agar mereka dapat mendidik anak-anak bukan hanya sekedar memperoleh pengetahuan dunia, tetapi memiliki karakter Yesus Kristus. Kami menyerahkan TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Kiranya Tuhan lindungi, pelihara mereka, berikan sukacita kepada mereka, dan hikmat dan pengetahuan sorga juga Tuhan berikan kepada mereka, agar mereka dapat menjalankan akan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan sudah percayakan bagi masing-masing mereka. Kami juga berdoa untuk para pendengar yang setia dimanapun mereka berada saat ini yang berulang tahun. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan di dalam hidup mereka, mereka juga selalu bersyukur dan juga melayani Tuhan sesuai dengan bakat dan talenta yang Tuhan percayakan bagi masing-masing mereka. Kami juga berdoa bagi para pendengar yang berada di dalam kebimbangan dan ketidakpastian hidup. Mereka ragu-ragu dan bimbang, kiranya Tuhan berikan iman yang teguh untuk mereka terus berharap bersandar hanya kepada Tuhan saja. Yang sakit di rumah dan rumah sakit juga Tuhan jamah tubuh mereka yang lemah untuk memperoleh kesembuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah doa kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.